Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada siyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada ala umamil madiyah lisara'iil islamiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban Ustaz Haji Nurdin, Ustaz Haji Abdul Aziz, Pak RW, Pak RT. RT ada RT? RT yang rajin berjamaah, puasanya bagus. Saya doain biar jadi lurah di Kalimantan. Kejauhan. Ibu-ibu, bu, pohon salam di pinggir sumur. Bilang cakep, saya lagi pantun ini. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di Pluit. Yang jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit, amin semua. Banyak orang jualan duren. Orang Depok sama orang Kayu Manis. 2024 banyak calon presiden. Yang paling cocok cuman Pak Anies. Takbir. Shallu ala Nabi. Kemarin saya ceramah begini pakai pantun, ada jamaah 2 pulang. Saya bilang aja, wah Jokowi itu yang pulang. Balik lagi dia. Alhamdulillah kembali saya bisa silaturahmi setiap tahun di Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban. Ini masjid makin cakep. Alhamdulillah. Makin cakep, makin megah. Yang resmiin renovasi juga dulu kayaknya gubernur ini. Pak Anies, orang dia nelpon saya. Kiai bisa hadir di Guru Sya'ban. Waktu itu hari Jumat. Waktu itu 3 bulan sebelumnya juga saya ngomong sama beliau waktu maulid di Al-Bantani sono di Banten. Saya bilang, Pak, itu JIS, manfaatkan momen lebaran, pakai sholat Idul Fitri. Siap, kata dia begitu. Insyaallah besok ada sholat Id di JIS. Alhamdulillah. Beli brownies di Cikarang. Pakai sepeda, taruh di setang. Anies gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Saya disuruh ini ma'ajis pantun aja, jangan ceramah. Makanya saya bawa pantun sampai 2 kantong. Jamaah yang mulia, di dalam kitab Faidul Qadir syarah dari Al-Jami'us Shaghir, ada sebuah hadis Nabi pendek. Dan hadis ini sering dibawa oleh khotib, oleh penceramah dalam kultum mulai dari hari pertama
Setiap Ramadan kita dengar hadis ini. Pendek hadisnya. Asyam wal Qur'an yashfa'ani. Bukan as-saum tapi asyam. Kalau as-saum itu masih umum. Puasa yang tidak hanya tidak makan, tidak minum. Tapi as-saum masih umum, ada yang puasanya masih bisa makan, masih bisa minum. Siapa yang puasa masih bisa minum, masih bisa makan? Siti Maryam. Ketika dituduh karena Allah berkehendak lain, ada hambanya bisa hamil tanpa proses seorang suami. Maka Siti Maryam dituduh sama orang di zamannya berbuat zina. Namun Allah melarang Siti Maryam untuk membalas tuduhan tersebut. Siti Maryam disuruh diem aja oleh Allah. Nanti biar anakmu begitu lahir, dia yang menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Puasanya Siti Maryam dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Inni nazartu lirrahmani sawma. Kayaknya sahurnya kekenyangan ini. Bilang Allahnya berat. Ayo biar semangat. Pakai tahu kata Pak RW. Itu mah tahu dari saya weh. Sekali lagi biar semangat. Biar besok lebaran imam besar udah bisa bersama keluarga. Inni nazartu lirrahmani sawma. Terpaksa kayaknya. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Puasanya Siti Maryam masih bisa makan, bisa minum. Puasanya Siti Maryam falan ukallimal yaum. Dia enggak bicara, enggak ngomong. Puasa kagak ngomong. Jadi bapak-bapak enggak usah bingung kalau bini di rumah enggak ngomong sama kita. Ditanya dia diam aja. Dia lagi puasa tuh. Kayaknya kebutuhan lebaran belum terpenuhi. Makanya dia diam aja. Jadi ada historisnya, ada sejarahnya. Kalau orang tidak bicara itu dulu, pertama Siti Maryam disuruh diperintah Allah. Lagi hamil, dituduh orang di zamannya berbuat zina, enggak dikasih ngomong. Suruh diam aja, biar nanti anakmu yang akan menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Kamu puasa, diam. Masih bisa makan. Wa khudzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Itu Siti Maryam diperintah oleh Allah untuk memperkuat janin yang ada di rahim, butuh asupan, butuh makanan. Maka makanan yang paling berkualitas untuk menjaga janin di rahim, korma yang namanya rutob. Rutoban janiyah. Itu korma muda, khasiatnya untuk memperkuat janin di rahim seorang perempuan. Kalau bapak-bapak doyan ya, ntar bininya yang gunting. Maka kalau kita umroh, kita haji, ziarah ke Masjid Apung, Laut Merah, itu sepanjang jalan menuju
Masjid Apung, rutob semua, spesialis penjual korma muda di situ. Mudah-mudahan besok pada berangkat haji. Tahun ini haji dibuka, alhamdulillah. Tahun ini haji dibuka. Umroh udah bebas. Mudah-mudahan jamaah Adiyah Guru Sa'ban berangkat haji semua. Biar rumahnya pada laku. Mau pindah kemana ya? Jadi as-saum itu puasa yang masih bersifat umum, puasa yang spontanitas tanpa niat bisa dikerjakan. Contoh, kita mau sarapan nasi uduk Haji Halimah di Hutan Panjang sini, pas belokan sebelah kanan tuh. Terkenal nasi uduknya enak tuh Haji Halimah. Dibungkus daun pisang, cuman pakai bawang sama sambal kacang doang. Tapi rasanya di leher sampai sore nggak hilang. Begitu kita mau sarapan hari Senin, berdua istri naik motor jam 7 datang, udah kehabisan. Kata bininya, ya udah bang, puasa aja. Jadi sah puasanya. Sampai zohor kuat. Begitu mau wudhu di kamar mandi, udah ada istrinya lagi mandi. Mana pintunya kagak dikunci. Nah itu tahu girang amat. Spontan ada keinginan untuk berhubungan badan, kagak dosa. As-saum, puasa yang sifatnya umum, tanpa niat jadi. Di tengah jalan ada hal-hal yang ingin dilakukan, tidak bermasalah. Malah jika istri nolak, pahalanya gedean yang itu daripada ngelanjutin puasa. Cuman lagi puasa nggak boleh jelas-jelas ngomongnya. Yang remeng-remeng aja. Kalau ngomongnya jelas-jelas pada pulang tak. As-saum beda dengan as-siyam. Maka di dalam Al-Quran kalimat as-siyam itu 9 kali Allah Ta'ala sebut. Sementara as-saum cuma 1 kali. Kalau as-siyam puasa yang pakai aturan. Jangan dulu kamu puasa kata Nabi, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Puasa kalau bulan udah kelihatan. Hari Sabtu bulan ada, cuman belum kelihatan. Puasanya hari Minggu, bulan udah gede kelihatan. Jadi ada sistem hisab dengan cara menghitung bulan udah ada, tapi belum nampak. Belum bisa dilihat. Tapi kalau hari Minggu udah gede sekian derajat. Yang mana yang benar? Tergantung apa yang kita pelajari dan kita yakin. Jamaah yang mulia, ini kayaknya bingung-bingung amat ya. Apa pengaruh minyak langka kali? Kalau emang minyak kagak ada, udah bikin bahan buat menu buka pastel, risol, combro. Minyak nggak ada, rebus aja rebus. Cuman kalau pastel direbus bisa kisut. Kayak pipi nenek-nenek entah. Nggak bagus. Ya Allah. As-siyam puasa yang pakai aturan. Disuruh lihat bulan dulu. Itu yang pertama. Fa'in ghumma, apabila terhalang oleh cuaca, mendung, bulan nggak kelihatan, maka sempurnakan bilangan
Sya'bannya menjadi 30 hari. Tuh. Asyam, puasa yang pakai aturan. Kalau as-saum enggak pakai ngelihat bulan, enggak pakai sahur. Kapan aja jadi. Dari bangun tidur kagak sarapan, pengen makan siang, bini belum pulang. Angkat tutup meja makan, enggak ada untuk makan siang. Ya udah dah gua puasa aja. Jadi as-saum. Tapi kalau asyam pakai aturan. Setelah lihat bulan, bulannya nampak, baru malam terawih, habis terawih baru niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhis lillahi. Kalau belajar ilmu alat, belajar nahu sorof, bacanya ramadhani. Kalau ngikutin kebiasaan yang udah umum dari zaman guru Sya'ban ada, bacanya Ramadana. Ya udah nggak apa-apa. Ramadana sah puasanya, Ramadhani juga sah puasanya. Aturan itu. Yang kagak sah kalau ada orang niat habis tarawih nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri maradona hadhihi sanati lillahi ta'ala, kagak sah. Maradona diplesetin. Maradona kan pemain sepak bola dunia, pemain legendaris yang viral dulu waktu final Piala Dunia antara Inggris dan Argentina. Dia masukin bola pakai tangan ke gawang lawan sebab pendek, lompat tinggi nggak bisa. Waktu itu dapat umpan dari nomor punggung 11 yang rambutnya gondrong, Mario Kempes namanya. Begitu umpan ke depan nggak bisa lompat, dia orang pendek, pakai tangan dia giniin. Wasitnya kagak lihat, disahkan. Udah nggak bisa merotes, wasit. Kayak waktu itu suara kita banyak dikalahin nama yang sedikit. Kita mau merotes sudah kagak bisa, orang dia lagi berkuasa. Loh kok saya jadi ke situ-situ ini? Ini kan ceramah umum kata Ustadz Ajis. Alhamdulillah. Ada janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Kata yang gak sama, ini ceramah apa kampanye sih? Kata beliau, Kiai, jangan azan sebelum waktu. Jangan kampanye sebelum ada penetapan. Saya bilang ini bukan kampanye Pak, ini pantun. Oh, kalau pantun terus. Gitu kata dia. Alhamdulillah. Jadi puasa yang bisa memberi syafaat, asyam wal Quran yashfa'ani, puasa yang pakai aturan. Sama dengan orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau karyawan itu kerja pakai aturan perusahaan, disiplin dia, maka itu perusahaan yang sudah melalui rapat seluruh manajer, target yang udah diniatkan, udah dipersiapkan bakal terpenuhi. Begitu juga puasa. Kalau kita mengikuti aturan-aturan, target yang Allah Ta'ala pasang melalui ibadah puasa itu bakal tercapai. Kama kutiba alal ladzina min qablikum
Ibadah puasa itu sebagaimana Allah wajibin juga tuh sama orang-orang terdahulu. Min qablikum itu puasa dari zaman Nabi Adam dan umatnya. Nabi Adam dan umatnya itu diperintah Allah puasa di setiap bulan 3 hari. Apa latar belakang yang Allah perintah kepada Nabi Adam puasa? Karena begitu Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke dunia karena melanggar larangan, dia bertobat, masih ada sisa-sisa kesalahan. Yang pertama dibaca manusia di dunia itu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal istighfar, mohon ampun yang dibaca pertama manusia di dunia Nabi Allah Adam alaihi salam. Begitu turun ke dunia karena melanggar larangan Allah, di dunia ternyata beda dengan yang di sorga. Sorga enak, Bu. Di sorga lebih enak apa di dunia? Hah? Sorga. Emang udah pernah ke sorga? Kita diajarkan ilmu teori sama guru kita. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Meskipun mata ini belum pernah memandang kenikmatan sorga, tapi yakinkan oleh guru kita ini, iman akidah kita membenarkan itu kenikmatan sorga luar biasa. Maka begitu Nabi Adam diturunkan Allah ke dunia, ternyata di dunia nggak enak. Nabi Adam waktu di sorga putih, begitu turun ke dunia hitam, karena ada sengatan terik matahari. Jadi kalau kita ketemu saudara lama nggak jumpa, tahu-tahu dia main ke kampung di tengah sawah, kejemur, lama-lama hitam. Begitu ketemu, lalu hitam amat. Ada terik matahari. Begitu Nabi Adam, begitu turun ke dunia, hitam. Karena di dunia banyak yang panas. Ada duit panas, ada kursi panas. Ada nggak kursi panas? Maka nggak boleh 3 periode kursi panas. Bisa didemo sama rakyat. Nabi Adam di dunia panas, warna kulitnya jadi hitam. Allah punya cara untuk membersihkan sisa dosa hambanya dengan melaksanakan puasa. Maka Nabi Adam puasa 3 hari di setiap bulan. Oleh Imam Syafi'i itu dijadikan syariat. Jadi puasanya Nabi Adam, umat Nabi Muhammad masih bisa mengikuti puasa Nabi Adam di setiap bulan. Kata Imam Syafi'i, boleh mulai tanggal 14, 15, 16, boleh 13, 14, 15. Dengan bahasa fikih ayyamul bid. Yaumun 1 hari, kalau ayam beberapa hari, bid putih. Jadi untuk membersihkan warna kulit yang membuat Nabi Adam jadi hitam, dibikin bersih melalui ibadah puasa 3 hari. Nah ini solusi buat bapak-bapak menjelang lebaran. Kalau istri minta dana tambahan untuk merawat kulit persiapan lebaran, suruh puasa aja. Kalau pakai duit, kondisi ekonomi lagi begini, bensin semuanya naik, gara-gara bensin tol naik, semuanya jadi naik. Saya ngobrol dengan pakar ekonomi Indonesia.
Hasan Nursi, emang negara ini jika tidak menaikkan itu bakal bangkrut. Udah nggak punya duit negara, maka semua ditaik-taikin. Negara kita sudah nggak punya duit. Hanya dengan itu caranya untuk mengembalikan. Maka di tengah kesulitan ekonomi ya rakyat yang lagi susah, mau bagaimana lagi? Gak apa-apa lu taikin, duit gue banyak. Dia udah taikin semua, rakyatnya duitnya banyak, kebeli semua. Dia jadi tambah bingung. Pakai cara apa lagi nih ya? Gue udah taikin, dia kagak ada roman-romannya jerit ini. Gak ada roman-romannya susah. Apalagi gubernur kita. 500 unit mobil bus gratis pulang kampung. Ya Allah. Kemarin launching persiapan 500 unit mobil bus buat warga yang tinggal di Jakarta bisa pulang kampung gratis. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau orang cerdas begitu tuh. Beda sama orang pinter. Kalau pinter, minter-minterin. Kalau cerdas, bikin warganya bahagia. Alhamdulillah. Nabi Nuh juga puasa. Dalam kitab Ar-Ruhul Ma'ani, Al-Imam Al-Lusi menjelaskan kana yasumuna ala dahri. Nabi Nuh puasa selama setahun. Jeda Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha dijadikan syariat hari tasyrik oleh Imam Syafi'i. Nggak boleh puasa di hari-hari tasyrik. Apakah umat Nabi Muhammad bisa tuh mengerjakan amal soleh yang pahalanya mirip dengan puasa setahun Nabi Nuh dan umatnya? Bisa, karena kita umat yang termulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat yang terbaik, mengalahkan umat-umat terdahulu. Maka puasanya Nabi Nuh yang setahun, umat Nabi Muhammad bisa menyamai pahala puasa Nabi Nuh setahun dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahri. Siapa yang puasa Ramadan lanjut 6 hari puasa sunat di bulan Syawal, setelah lebaran sehari lanjut puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka diganjar pahala seperti pahala puasanya Nabi Nuh. Alhamdulillah. Kenapa begitu besar pahalanya? Karena godaannya juga luar biasa. Lagi lebaran, manisan payak banyak, tupat ama opor paha ayam, mana gede banget tuh paha, mulus pahanya. Ayam pelung yang biasa makan belut. Saya punya ayam pelung, makannya belut. Belut potong 3, kasih dia telan. Jadi bunyinya panjang. Kalau belum mentok tuh ke tanah belum berhenti bunyinya. Maka tadi Pak RW begitu datang disambut dengan ayam pelung. Amin ya Rabbal. Jadi bunyi dari jam 2 bangunin sahur tuh ayam. Jamaah yang mulia, jadi puasa
yang Allah Ta'ala wajibkan kepada umat-umat terdahulu, umat Nabi Muhammad semua bisa mengikuti dan mendapatkan pahala umat-umat terdahulu. Puasa Nabi Adam, kita puasa Ayyamul Bid. Puasa Nabi Nuh, kita bisa dapat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu Allah pasang target siam puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Seperti karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, dia ikuti aturan, dia disiplin, target yang diinginkan perusahaan dalam waktu yang relatif singkat tercapai. Maka karyawan itu diperhatikan oleh direktur. Dia bisa ditambah jumlah gaji, dia juga bisa diangkat kedudukannya. Begitu manusia di mata Allah yang memenuhi target ibadah puasa menjadi hambanya yang bertakwa, Allah beri janji-janji yang menyenangkan. Dari target puasa menjadi hambanya yang bertakwa, dijamin tuh 11 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan, hidupnya tidak menemukan kesulitan. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya Allah bikin mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selalu Allah beri solusi, jalan keluar masalah yang dihadapin. Enak, nggak bikin pusing, nggak bikin sulit. Itu janji-janji menggembirakan yang dalam waktu kehidupan. Ada yang nanti janji saat kita hidup kekal abadi. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan taman-taman sorga itu Allah janjiin buat hambanya yang bertakwa. Allah kalau janji buat hambanya sorga, bukan mobil SMK. Janji sorga buat hambanya, bukan mobil SMK. Dia dulu janji mobil SMK harga di bawah 100 juta. Hasil karya anak bangsa. Nanti bakal muncul di tengah kehidupan 1000 unit. Menyebar ke daerah-daerah. Sampai sekarang saya cariin kagak ada. Mana ini mobil SMK? Bohong apa kagak tuh kalau begitu? Kalau begitu bohong apa kagak? Jawabannya romannya takut-takut amat. Kalau begitu bohong apa kagak romannya? La ilaha illallah. Yang begini mau 3 periode. Puasa aja kalau bohong lagi puasa. Kalau lagi puasa bohong. Kalau lagi puasa bohong. Kalau lagi puasa bohong. Kiai Soleh Rahmani pegang kitabnya tuh. Walisoimi adabun, bagi orang yang puasa ada aturan-aturannya. Layak mulu, tidak sempurna siamuhu, puasanya illa biha, kecuali pakai aturan. Ayah pazolisanahu anil kadhib, lagi puasa kagak boleh bohong. Kalau puasa bohong, kamin so'imin laisalahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa di hadapan ahkamul hakimin, hakim yang maha hakim, bukan hakim agung, hakim yang maha agung. Kalau hakim agung di dunia masih bisa diintervensi sama 9 naga, masih diintervensi sama media, masih bisa diintervensi sama perangkat negara. Tapi kalau hakim yang maha agung, gak bisa. Di hadapan Allah, ada orang lembaran Ramadannya dibuka, gak ada pahalanya. Dia cuma dapat wal atos. Cuman catatan lapar sama aus doang. Kenapa?
karena lagi puasa bohong. Jadi puasanya layak mulu, nggak sempurna, nggak dapat pahala. Guru kita Kiai Soleh Rohmani baca kitabnya tuh. Kalau kita sadar baru aja bohong, disuruh buru-buru wudu. Supaya sifat tercela suka bohong itu nggak balik lagi di badan kita. Kalau ada orang bohong mulu, dia kagak wudu-wudu. Jadi bohong balik lagi, bohong balik lagi, bohong balik lagi. Sampai dibilang pembohong kan malu. Lagi lewat dikawal, kata orang pembohong lewat pakai dikawal. Tuh, nggak enak dibilang sama manusia begitu. Tuh agama mengarahkan, mengajarkan kita agar puasa kita sempurna. Insya maka Allah kasih hadiah tuh yang dapat takwa. Apa hadiahnya? Sorga. Tidak hanya sorga, tapi ada mimma'in ghairi asin. Di sorga ada tambahan hadiah sungai yang airnya bening. Ini bapak-bapak suka ama yang bening apa yang butek? Hah? Ya ileng jawab kakek lagi. Saya tanya suka ama yang bening apa yang butek? Ya biar aki-aki juga sukanya yang bening juga. Sampai bininya kalau marah dia bilang, lu ngapa sih romannya butek banget tuh. Itu ada sungai nanti sejak Allah Ta'ala ciptakan bening. Nggak ada yang bersihin. Tahun berapa orang Kemayoran dulu, di setiap rumah di ruang tamunya itu punya akuarium dengan ukuran yang beda-beda. Waktu itu yang lagi booming ikan hias yang jidatnya jenong. Hah? Lohan. Ya Allah, Allah kasih rezeki melalui jenong tukang kaca jadi laku. Dapat orderan dengan ukuran yang beda-beda tuh, minta dibuatkan akuarium. Tidak hanya tukang kaca yang laku, batu kerikil penghias akuarium jadi laku. Dikasih warna-warni. Lampu hias dengan satu paket kabel kecilnya. Begitu dikasih lampu, tampil itu lohan, menarik orang yang melihatnya. Semakin gede jenongnya, semakin tinggi nilai jualnya. Allah kalau ngasih rezeki tuh di luar prediksi manusia. Padahal di mata para pemerhati ikan hias Indonesia, saya baca di internet, itu lohan hasil uji coba perkawinan mujair sama betok. Kalau mujair sama betok kan hampir sama gedenya. Kalau betik kecil, nggak enak ngawinin yang kecil, nggak kena-kena. Kalau gede sama gede enak cepat kena. Kalau sama betik nggak kena tuh dikejar-kejar sama dikawinin. Betok. Kalau kita mancing di Bekasi Utara itu di daerah Buni, yang dekat Pertamina tuh yang ada kobaran api. Itu di bawah yang rumputnya 2 meter itu betoknya gede-gede. Kalau kita lempar umpan langsung dimakan, itu tarikan betok di situ sama sama tarikan lele dumbo. Sampai berasa ke dalam hati. Beda sama teori mancing bandeng. Ini ada yang suka mancing apa enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Kenal saya orang yang suka mancing tuh bibir atasnya rada tebelan dikit. Jontor. Yang kedua, Allah kasih hadiah buat hambanya yang dapat target dari ibadah puasa Ramadan itu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai yang kedua nanti ia miliki isinya susu lam yataghayyar ta'mu yang enggak pernah berubah rasanya. Yang ketiga akan ia miliki hadiah dari Allah min asalin musaffa, ada sungai
isinya madu murni. Madu pahit apa manis, Pak? Manis. Bu, kalau di madu manis apa pedas? Pahit katanya. Yang keempat, ada hadiah Allah Ta'ala janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kalau janji nggak pernah dusta. Allah kalau memberikan masukan buat hambanya tuh benar, nggak pakai kita disuruh makan pisang aja 2. Kita disuruh makan pisang aja. Dia makan, saya lihat mejanya nggak ada pisangnya. Itu yang keempat, min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai isinya khamr, ladzatil lisyaribin, menjadi sebuah kenikmatan bagi yang meminumnya. Masya Allah, khamr dan kawan-kawannya itu haram waktu di dunia. Khamr, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, opel, beka, magadon, heroin, butau, nyiming, tripping, ngeboat, topi miring, haram di dunia. Di sono mah kagak. Maka ladzatil lisyaribin, menjadi sebuah kenikmatan bagi yang meminumnya. Masya Allah. Kenapa itu nama-nama sungai ada di doa tarawih? Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Kenapa itu ada di doa tarawih? Bukan sebuah kebetulan, tapi itu memang sudah didesain oleh Allah melalui Nabi, melalui pewaris Nabi, melalui para ulama habaib. Itu rangsangan hadiah agar yang berpuasa Ramadan terpenuhi target yang Allah Ta'ala inginkan. Alhamdulillah. Satu, saya ngomong puasa. Sekarang saya ngomong Al-Quran. Asyam wal Quran yashfa'ani. Puasa bisa memberi syafaat pertolongan. Yang memenuhi target Allah tolong, bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sekarang Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran. Dilihat dapat pahala. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu akan terjaga memorinya. Tidak akan pernah lupa daya ingatnya. Mbak Maimun Zubair meninggal di usia tua karena setiap hari dia baca, dia lihat Al-Quran meskipun hafal. Jadi membaca sambil melihat itu akan memberi kekuatan memori manusia. Luar biasa Al-Quran. Dilihat, dibaca, apalagi bacanya ngikuti apa yang Nabi sabdakan. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Baca Al-Quran dengan gaya orang Arab baca. Kalau kita umroh, kita haji, ada suara khas Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kemarin saya baca jadi imam di Masjidil Haram
Pakai begitu saya kemarin jadi imam sebelum puasa. Cuman saya ngimamin jamaah umroh saya doang. Ada 2 bus 100 orang. Bukan jadi imam ketika sholat wajib, bukan. Khusus jamaah saya aja. Jadi orang yang membaca sambil melihat, manfaat Allah beri memori, daya ingatnya kuat sampai tua. Udah bunyi ya? Udah selesai ya? Udah bunyi tuh. Kalau saya terus berarti saya 3 periode. Terus apa enggak? Dikit lagi ya. 7 menit lagi. Jika kita lihat dengan ada dorongan menambah ilmu pengetahuan, dari jumlah titiknya aja tuh kita lihat pada huruf ba 1 titik di bawah, huruf ta 2 titik di atas, 3 titik pada huruf sa, jim 1, kho 1, terus zal 1, ya 2, zai 1. Itu jumlah titik dalam Al-Quran berdasarkan riset Al-Imam Ibnu Jauzi. Kata beliau jumlahnya 1.025.000 lebih 300 titik di seluruh Al-Quran. Kalau masih kita ragu dengan riset ulama tersebut, nanti pulang jangan buru tidur, ambil Al-Quran, hitung titiknya. Saya mah daripada ngitung mendingan saya percaya. Sebab ngitung titik Al-Quran, walaupun kita seger jadi ngantuk. Tapi kalau ngitung duit, biar ngantuk juga jadi seger. Itu baru dari titik. Diawali dengan Bismillah huruf ba titik 1, diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Al-Quran itu awalnya huruf ba titik 1 Bismillah, akhirnya minal jinnati wan nas. Andaikan kita pisah lam alifnya itu, dia menjadi nasia, artinya pelupa. Siapa yang suka pelupa? Manusia. Lupa sama janji. Loh kok pada tawa ini? Asal lempengan itu aja udah paham aja. Tuh. Manusia suka lupa. Maka Al-Quran awalnya huruf ba, akhirnya kenapa ditutup dengan manusia? Manusia itu bisa lupa 1, karena memori terganggu dengan penyakit. Bisa berbenturan dengan dinding, kepleset di kamar mandi, pembuluh darahnya jadi bermasalah, jadi pikirannya nggak normal. Orang yang semacam ini daya ingatnya tidak sempurna. Andaikan dia masih ada keinginan untuk baca Al-Quran, salah masih dimaaf oleh Allah. Terus ini. Terus. Yang kedua, manusia itu bisa lupa karena lupa berzikir kepada Allah. Orang yang lupa berzikir kepada Allah, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya Rabb, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang berpaling dari Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, Allah akan beri kehidupan yang sempit. Ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Negara yang dia pimpin adalah negara yang
sumber alamnya menjanjikan kekayaan untuk 7 turunan, tapi rasanya bagi dia tidak ada apa-apa karena tidak berzikir kepada Allah. Terus udah jam 6. Udah ya? Ini kayaknya mukanya kesel-kesel amat ini ngeliat saya. Sadajis, udah ya? Udah. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran berbicara masalah sehat. Emang sebagian Al-Quran Allah Ta'ala turunkan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Sebagian kami turunkan Al-Quran itu menjadi energi, menjadi obat. Jika manusia dalam hidup itu nggak suka yang namanya sakit, sukanya sehat. Baru sakit 3 hari, nggak ketemu teman, kemana lo sakit? Udah berapa hari? Udah lama banget gue sakit. Padahal baru 3 hari. Sakit yang paling berat, kalau udah terkena penyakit itu, kaki kiri nggak bisa berfungsi seperti semula, tangan kiri udah nggak normal. Sakit apa tuh namanya? Iya, itu penyakit paling berat itu. Di antara penyakit-penyakit yang ada, stroke, sepengki aja berat, apalagi stroke. Kalau udah kena itu tuh, lidah tertarik pendek, nggak bisa bicara, cadel, nggak jelas. Begitu mau lebaran, walau perempuan, kondisi sakit seperti itu, masih pengen juga menikmati lebaran. Ada yang baru di tubuhnya, pengen dibeliin cincin sama suami. Cuman ngomong udah kagak bisa. Minta dibeliin cincin pakai isyarat doang. Kata lakinya, gua nggak tega lu lagi sakit. Marah dia. Baru paham kalau begitu minta dibeliin cincin. Ya Allah, tuh memori terganggu. Maka jika kita merasakan ada dalam tubuh ini kendala, ada penyakit, Al-Quran memberi solusi, Al-Quran memberi energi. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, saya baca dalam kitabnya, jika seseorang itu merasakan sakit di kepala, ada yang namanya migrain, ada yang namanya apa lagi? Vertigo, migrain. Kalau zaman Guru Saban 7 keliling, itu pala muter aja rasanya. Kata Imam Jalaluddin, kalau terasa itu ada di kepala, letakkan 2 telapak tangan kita. Tangan kanan di bagian sebelah yang kanan, tangan kiri di bagian sebelah yang kiri, sambil membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Ini waqalu di dalam Al-Quran berdasarkan kajian Imam Jalaluddin, berdasarkan ilmu dan iman, dia yakini itu sembuh. Al-Quran memberikan energi. Kalau kita punya anak susah diatur, nggak pernah memenuhi keinginan orang tua, jangan kita orang tua memberi pernyataan, karena yang keluar dari mulut itu menjadi doa. Sebandel apapun anak kita bilang pinter, bilang anak soleh, jangan dibilang anak siapa sih lu? Lah anak siapa? Ya Allah. Tuh lupa kan?
Sama anaknya sendiri pakai ditanya, anak siapa sih lu? Maka ada lagi nih di Al-Quran. Oleh Al-Imam Ali Al-Ghawas, dia memberikan pelajaran bagi muridnya, jika pengen punya anak kayak Imam Syafi'i, maka saat hubungan kosongkan ini pikiran, kecuali membayangkan seorang Imam Syafi'i. Maka nanti anak kita bakal lahir seperti Imam Syafi'i. Dari proses awalnya tuh udah diajarin begitu. Saya praktekkan waktu baca kitab itu. Cuman nggak keingetan. Ya, jam 6 udah, alhamdulillah. Jadi anak yang sulit untuk diatur orang tua saat tuh anak tertidur, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, pegang keningnya, lebih dulu berwudu orang tua, pegang keningnya, bacakan surat Lailatul Qadar, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, sampai akhir selama 7 kali. Insya Allah anak itu gampang diatur, mengikuti arahan orang tua. Al-Quran merupakan energi bagi manusia. Terakhir oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti saya baca tentang Al-Quran. Man qara'a surata al-humazah fi paridoh, siapa yang biasa membaca surah wailul likulli humazatil fi paridoh pada saat sholat fardu, nafa'ahullahul faqr, Allah Ta'ala angkat kemiskinan dalam hidup tuh orang yang biasa baca surat itu. Kemudian yang kedua, manfaat baca surah Al-Humazah setelah Fatihah di dalam sholat fardu, setelah kemiskinan diangkat, Allah Ta'ala undang rezeki dari berbagai macam jalan. Yang ketiga, Allah Ta'ala jauhkan orang yang selalu membaca surah Al-Humazah dalam sholat fardu dari kematian yang jelek. Jadi kalau mati nggak pakai diarak di jalanan, di depan orang banyak, nggak pakai ditelanjangin, nggak pakai ditendang-tendang. Hina amat itu. Mana merah nyampe kayak babi, ditendang-tendang. Ya Allah, harga diri udah kagak ada. Yang baca surah Al-Humazah, Allah jauhi dari kejadian-kejadian yang membuat kita jadi hina. Luar biasa Al-Quran, kitab suci kita. Saya pengen buka banyak, tapi waktunya udah kelamaan. Nanti dah kalau diundang lagi. Insya panjang umur, sehat walafiat, sisa Ramadan, usahakan target yang Allah inginkan agar kita menjadi hambanya yang bertakwa, agar sisa Ramadan tidak sia-sia. Manfaatkan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Hiasi malam-malam Ramadan dengan tadarrus Al-Quran. Imam Abu Hanifah baca Al-Quran satu kaki di bawah, satu kaki di atas, begini. Baca begini, kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Dia baca di dalam Ka'bah Ramadan 1 bulan sampai hatam 30 juz. Ini ngaji begini ada manfaatnya. Jangan kita bilang, lu kok ngaji begitu kaki lu. Ada ikutan. Ada sejarah, ada ulama, ada seorang imam yang ngaji di dalam Ka'bah dalam posisi seperti ini.
maka diberi kemampuan pikiran semua yang cerdas, maka seluruh karya kitabnya menjadi bahan rujukan orang banyak. Al-Quran luar biasa memberi energi. Maka imam-imam zaman dulu, di zaman tabi'in, di zaman sahabat, lebih gampang menghafal daripada mengamalkan. Imam-imam zaman dulu baca ayat itu satu ayat, dia belum ganti. Kalau ayat yang dia baca belum sempurna, dia amalin. Kayak kita ngaji dulu sama guru Sa'ban, kagak disalin-salin. Kita ngaji udah 4 tahun masih sumum bukmun, sumum bukmun, sumum bukmun. Nggak diganti-ganti, nggak disalin-salin. Emang imam-imam zaman dulu begitu ngajinya. Dia tidak mau ganti dulu, sebelum ayat yang dia baca, dia amalin. Ada tuh imam bacanya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Isya baca itu, subuh baca itu, besok maghrib baca itu, isya baca itu, subuh baca itu. Makmum nanya, kok baca itu mulu Pak Ustadz? Habis pemerintah belum adil-adil, jadi gue baca itu mulu. Iya, Habib Rizik cuman melanggar prokes, udah minta maaf ngaku salah, udah bayar denda 50 juta. Giran Imlek kemarin hari Selasa di Bandung didenda cuman 500.000. Giliran Habib 50 juta, giliran nama Cina cuman 500.000. Adil apa kagak tuh? Adil apa enggak? Jawab yang keras, adil apa enggak? Maka dulu ada imam baca enggak ganti-ganti tuh ayat. Kalau presidennya belum ganti, dia baca terus. Enggak, ini dulu zaman sahabat tabi'in, bukan sekarang. Kalau ada imam sekarang baca begitu, kata makmum, keder nih imam nih, mikirin lebaran nih. Itu orang dulu beda sama orang sekarang. Mudah-mudahan semangat guru Sa'ban mendidik agama di kampung ini terus menghiasi kita. Alhamdulillah dia full 1 minggu kegiatannya. Sampai laporan dana minus. Dia kagak tahu kegiatannya penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sini jamaah dia guru Sa'ban panjang umur, sehat walafiat, ibadah Ramadan target yang Allah inginkan mudah-mudahan tercapai. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.